Hey guys, welcome back to Dio and My podcast. Yes, welcome. Well, we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Haleluya. Hari ini kita membahas topik yang gak kalah seru dan masih kelanjutan daripada 2 episode sebelumnya. Betul. Yaitu bahasa lidah, bukan basa-basi. Bukan basa-basi. Saudara, Jadi, gimana tuh Pastor Dio? Kita mementingkan, kita menegaskan bahwa kita percaya bahasa lidah masih ada. It's still relevant. Dan kalau saudara tidak percaya dengan bahasa lidah, it's okay. Tapi saya rasa kurang bijak kalau kita menjelekkan, Betul. kita ngomongin menyinyir tentang bahasa lidah. Karena itu karunia Roh Kudus dan ada di Alkitab. Betul. Gitu. Sesuatu hal yang sakral, sesuatu hal yang ilahi, kita gak ngerti, jangan sampai kita menjelek-jelekan Apa atau yang menghina. kita gak ngerti. Yes. Dan memang banyak orang juga yang mungkin tersandung dengan kehidupan orang-orang yang sudah berbahasa lidah. Kita juga mau menyampaikan, bahasa lidah bukan ukuran kedewasaan rohani seseorang. Betul. Jadi jangan sampai yang sudah berbahasa lidah, ternyata kalau kita ngomong penuh dengan bahasa basi. Yang sampai kita tidak merepresentasikan pribadi yang mengaruniakan kepada kita bahasa lidah yang kita miliki. Iya. Karena seringkali kalau saya pelayanan begitu ya, dan anak-anak muda suka bertanya, kenapa ya Kak ya menekankan bahasa lidah, tapi kok saya melihat orang-orang yang bahasa lidah atau berbahasa roh, tapi kok hidupnya kok begitu. Iya. Well, saudara, kita perlu punya grace untuk orang bertumbuh dalam kerohaniannya. Betul. Karena bahasa lidah hanyalah tanda awal. Betul. Dia bukan satu-satunya tanda kerohanian seseorang. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kamu akan mengetahui muridku dari buahnya. Yes. Jadi saudara, kita perlu punya grace. Hanya karena orang itu berbahasa lidah tapi kehidupannya belum mencerminkan Kristus, ya dia dalam masa pertumbuhan kerohaniannya. Betul. Saudara, tapi jangan kita juga buang karunia roh, yaitu berbahasa lidahnya. Wah, kalau begitu ini sesat dan gak penting. Ya gak juga begitu loh. Karena Paulus juga mengajarkan bahwa hal-hal yang rohani harus dinilai secara rohani. Iya, betul. Jadi memang kalau kita bisa tentang bahasa lidah karena sifatnya supranatural, pekerjaan Roh Kudus yang melampaui akal budi dan logika manusia tidak bisa dinilai secara lahiriah. Iya. Tentu waktu itu termanifestasi dan waktu itu dilakukan dengan kesadaran, dengan penuh hormat akan Tuhan. Orang-orang yang lain gak ngerti, mungkin merasa kata-kata yang diucapkan itu tidak dipahami. Itu biasa dan normal kok. Iya. Karena itu adalah hal yang spiritual. Iya. Dan saya rasa kita juga tidak perlu menjelek-jelekan tradisi kekristenan dari seperti Pentakosta karismatik yang mempercayai hal seperti ini. Betul. Karena di sosial media jujur cukup banyak cancel culture. Betul. Di sosial media Indonesia itu netizen tuh suka banget hal-hal kontroversi lalu diheboh-hebohkan. Betul. Jadi kayak apa ya, rage bait gitu loh. Kayak apa namanya, rage baiting gitu. Jadi dijelek-jelekan lalu semua heboh ngejelek-jelekin begitu. Betul. Saya rasa that's not from the Lord. It is not. Karena Gitu. itu bukan isi hati dan karakter Tuhan yang selalu rindu lihat pemulihan. Yang selalu rindu melihat orang-orang itu dibangun bukan dijatuhkan, bahkan untuk dimatikan. Dan juga kami mau mengingatkan kepada orang-orang yang sudah berbahasa lidah, yang mungkin sudah mengalami manifestasi-manifestasi pergerakan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Jangan sampai kita merasa kita lebih rohani, lebih kudus, lebih suci, lebih layak dengan orang-orang yang belum memahami atau belum mengalami. Karena sekali lagi yang dilihat oleh Tuhan adalah hati. Karena sebetulnya apa yang keluar dari mulut kita termasuk perkataan-perkataan yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Entah itu nubuatan, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Dan juga doa-doa yang tidak dimengerti oleh manusia itu harus keluarnya dari dalam hati. Karena yang dinilai oleh Tuhan yang di dalam hati. Iya. Dan itu yang sebentar akan kita bahas dalam episode ini mengenai jemaat Korintus yang suka merasa dirinya paling elit. Mereka paling keren, paling banyak punya karunia rohani, dan itu yang Paulus serang di situ. Tapi seringkali Korintus pasal 14 juga dipakai untuk merepresi atau menekan bahwa ya kamu jangan berbahasa lidah khususnya dalam ibadah-ibadah korporat seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja Pentakosta karismatik. Gitu. Kita akan bahas di situ nanti episode ini. Tapi saya mau kita memulai dari sebuah janji yang Tuhan berikan dalam kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Lukas 24 ayat 49. Lihatlah,
aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Saudara, saya suka dengan penulisan Lukas bahwa Roh Kudus ini dijanjikan. Iya. Berikut juga dengan tanda awal itu berbahasa lidah. Betul. Karena apa yang dijanjikan ini dialami berikut dengan tanda awal berbahasa lidah oleh para rasul. Betul. Oleh keluarga Cornelius, oleh jemaat di Efesus, saudara. Dan kalau namanya janji artinya begini, kita sebagai anak kalau Bapak janjiin, kita berhak menantikan. Yes. Gitu loh. Jadi kita melihat baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa lidah bukan seperti sebuah, saya gak mau. Bukan soal mau gak mau. Tapi itu udah dijanjikan oleh Bapa. Betul. Namanya orang tua kalau udah janjiin anak, namanya anak pasti akan menagih. Iya. Contoh seorang bapak menjanjikan anaknya, nah nanti papa beliin mainan ya. Iya. Itu anak pasti akan nagih. Betul. Pak, kapan mainannya dibeliin? Iya. Pak, jangan lupa ya. Terus dia akan ingatkan sampai dibeliin mainan. Iya. Saya rasa itu sikap yang baik. Kalau Bapak menjanjikan kita akan diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi, maka sekarang saudara, minta kepada Bapa. Yes. Bapa, aku mau dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yes. Kapan ya Tuhan? Aku rindu hidupku dipenuhi dengan segala kepenuhan Roh Kudus. Termasuk tanda berbahasa lidah. Berarti saudara, apa yang Tuhan mau berikan kepada kita anak-anaknya, itu melampaui apa yang kita bisa minta loh. Iya. Dari Tuhan. Iya. Dari jangan sampai kita juga sebetulnya menutup diri kita sendiri untuk mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau lakukan. Sebetulnya kita karena hidup sebagai orang percaya yang tidak percaya. Ateis praktis dong. Itu dia. Ateis praktis. Betul. Karena Gitu. kalau kita mau percaya, hal-hal yang kita percayai namanya iman. Kita belum lihat, kita belum ketahui, kita mungkin belum mengerti. Iya. Tapi yang kita mau ajak adalah buka hati. Iya. Buka hati kepada Bapa Surgawi yang sangat mengasihi kita. Dan masing-masing orang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Masing-masing orang berhak menerima apa yang dijanjikan oleh Bapaknya. Jadi saudara dan saya pun harus memiliki sebuah sikap dan tekad sebagai pengikut Kristus. Yang selalu haus, yang selalu lapar. Jangan sampai kita juga seringkali di-influence oleh orang lain. Tanpa sadar itu baik atau tidak baik influence-nya. Tapi karena kita lebih dipengaruhi oleh orang lain dan bukan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman. Akhirnya kita miss out dari apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Termasuk karya Roh Kudus dan juga bahasa yang diberikan. Bukan hanya sekedar komat kamit gak jelas, tapi ada pesan di balik sebuah bahasa. Saudara, dalam tradisi pemahaman Pentakostal klasik, memang teologi Pentakostal berkembang sangat pesat. Dalam kurun waktu 100 tahun sejak Azusa Revival tahun 1906-1907 sampai sekarang 2025, perkembangan teologi Pentakostal atau saya boleh bilang Pentakostalisme secara global itu pesat sekali. Wow. Saudara, saya sangat menyarankan pendengar yang menyaksikan ini dan saudara tertarik dengan teologi Pentakostal, saudara cek buku-buku yang ada. Saudara belajar. Karena apa yang ditulis itu sudah begitu masif, begitu pesat. Termasuk dalam hal baptisan Roh Kudus dan glosolalia. Saya berikan salah satu contoh. Kita mungkin memahami glosolalia hanya sebatas bahasa roh, bahasa lidah, sebagai bahasa doa kita kepada Tuhan secara pribadi. Tapi dalam perkembangan teologi Pentakostal, bahasa lidah atau glosolalia dipahami sebagai apa? Sebagai penanda eskatologis bahwa kerajaan Allah sudah hadir. Come on. Itu kan bahasa itu jarang kita dengar di gereja-gereja begitu loh. Apa maksudnya? Well, Tuhan berkata kerajaanku sudah ada. Iya. Dan kerajaan Allah adalah kerajaan supernatural. Betul. Dan ketika kita berbicara secara bahasa-bahasa supernatural itu menjadi marker bahwa kerajaan Allah sudah ada sekarang. Betul. Jadi ketika kita berbahasa lidah ada sebuah tanda bahwa kita sedang menghidupi kerajaan Allah yang already but not yet. Yes. Sudah ada tapi belum final konsumasinya. Betul. Kita mendekati ke arah the ultimate fulfillment of the kingdom of God. Kapan? Ketika Tuhan datang kali yang kedua. Yes. Ketika kita berbahasa lidah itu menjadi pertanda bagi diri kita, bagi komunitas gereja, dan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa kerajaan Allah ada. Dan kerajaan Allah itu spiritual dan supranatural gitu Betul. loh. Jadi
Kalau kita memahami kerajaan Allah adalah spiritual dan supranatural, maka harusnya kita tidak anti dengan hal-hal yang spiritual dan juga supranatural. Belum ngerti nggak apa-apa, saudara akan baca di Alkitab berkali-kali di mana Rasul Petrus, Rasul Paulus dan murid-murid Tuhan, mereka juga ada fase-fase mereka juga belum tahu, belum mengerti apa yang nantinya kita baca di dalam Alkitab mereka baru alami nanti, mereka baru terima nanti, mereka baru saksikan nanti gitu. Karena kita sedang berjalan bersama Allah yang hidup. Dan juga ada pemahaman lain di mana glossolalia atau bahasa lidah itu dipahami sebagai apa? Pertanda bahwa Tuhan mau menggenapi janjinya, yaitu apa? Umatnya akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Come on. Begitu. Wow. Artinya apa? Melintasi budaya, melintasi bangsa. Namanya bangsa, beda bahasa. Beda kultur. Beda kultur. That's right. Kenapa kita dikasih satu bahasa lidah? Saudara, kalau kita berbahasa lidah, mau orang dari Brazil, orang dari India, orang dari Indonesia, orang dari negara manapun. Haleluya. Sama-sama gak mengerti. Tetapi sama-sama bisa menyembah. Dan kita bisa merasakan sama-sama roh yang sama. Ada nilai transendental. Ada nilai transendental yang melampaui bahasa dunia ketika kita menyembah bersama-sama dalam bahasa lidah. Seolah-olah apa? Menandakan apa? Kita ini bukan warga negara bumi ini. Tapi kita warga negara kerajaan Allah. Dan sebagai warga negara kerajaan Allah ada satu bahasa yang sama dari semua penduduk kerajaan Allah. Itu apa? Bahasa lidah. Glory. Yang Tuhan kasih di dunia ini. Nanti ketika kita diangkat Tuhan, ketika kita udah di surga, kita memerintah bersama dengan Tuhan, bahasa akan selesai. Akan selesai, udah gak perlu lagi. Karena kita sudah memakai tubuh kemuliaan. Saya gak tahu sih nanti kita ngomong bahasa apa, tapi udah itu akan lenyap. Nubuatan akan selesai. Kasih stay untuk selama-lamanya. Come on. Gitu. Nah itu kan juga kadang-kadang orang suka bilang pakai ayat itu, oh berarti kan udah selesai sejak zaman kanonisasi Alkitab. Padahal konteks ayat itu gak berbicara selesai pada zaman kanon. Nanti ketika Tuhan datang kali yang kedua, tahap glorification pemuliaan selesai semua. Begitu. Nah, saudara, kita mau bahas mengenai bahasa lidah dan ada fungsi-fungsi daripada bahasa lidah, fungsi untuk pribadi, private function, dan fungsi secara public. Ataupun corporate function. Kita mulai dari 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 14. Mari saudara kita buka dalam 1 Korintus pasal 12. Saudara, kita akan banyak buka ayat. Saudara juga boleh siapkan handphone atau Alkitab untuk kita sama-sama lihat ayat. Kita lihat 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Saudara, lalu kita akan lengkap ayat yang ke-10 dan yang 11. Boleh Pastor Michael? 7, 8, 10, 11. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Oh, garis bawahi, kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat yang 10 ya. Dikatakan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kadang-kadang orang menggunakan ayat 11 ini untuk mengatakan Roh Kudus berkata dia memberikan kepada tiap-tiap orang menurut yang dikehendakinya. Jadi kamu jangan maksa-maksa orang untuk misalnya mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda Allah berbahasa lidah. Nah ini yang kita mau jelaskan. Bahwa dalam Korintus pasal 12 itu sedang berbicara mengenai fungsi secara korporat. Kenapa kita tahu? Tadi ada marker kepentingan bersama. Bahkan dalam ayat yang ke-12. Coba Pastor Michael baca. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Alkitab berkata, sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, lompat kayak 27. The Bible says, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi ini berbicara mengenai fungsi ataupun karunia dalam konteks tubuh Kristus. Dalam konteks tubuh Kristus, dan dalam tubuh Kristus enggak semua orang untuk kepentingan korporat memiliki karunia yang sama. Begitu. Makanya di dalam ayat 28-29 dikatakan ada pertanyaan retoris. Adakah semua orang rasul? Apakah mereka semua menjadi rasul? Jawabannya enggak. Betul. Itu rhetorical questions. Adakah mereka semua nabi? Enggak. Adakah mereka semua pengajar?
Tidak. Lalu dilanjutkan dalam ayat yang ke-30. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Jawabannya kan tidak. Tidak. Nah, sehingga orang berkata tuh, jawabannya tidak. Jadi kamu gak usah nge-push orang untuk, kamu udah penuh dengan Roh Kudus belum? Kamu udah berbahasa lidah belum? Jangan deh di-push-push, jangan ditekan-tekan. Kenapa? Karena gak semua orang dapat. Itu yang sering kali saya dengar. Tapi kalau saudara mau membahas sesuai konteks, pasal 12 berbicara mengenai fungsi untuk tubuh korporat. Right? Kenapa saudara? Karena itu berbicara mengenai kepentingan bersama, mengenai tubuh Kristus. Dan itu adalah fungsi secara korporat sekali lagi. Iya. Maksudnya apa sih dia tadi ngomong secara korporat, secara publik? Begini, saudara, tadi dikatakan kita bertanya begini. Adakah semua orang nabi? Jawabannya tidak. Tidak. Catat dulu ya. Adakah semua orang nabi? Jawabannya tidak. Dan Tuhan memberikan karunia untuk bernubuat. Nabi bernubuat. Betul. Nah coba Pastor Michael kita lengkap dulu. Saudara, kita menafsirkan pasal 12 perlu dalam konteks pasal 14. Coba saudara buka pasal 14 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Oke, stop di situ. Kalau dikatakan adakah semua orang menjadi nabi? Enggak. Tidak. Tapi dalam pasal 14 ayat yang pertama sepertinya sedikit kontradiksi. Kalau enggak semua orang memiliki jawatan nabi, kenapa diminta kejarlah karunia bernubuat? Terutama, bahkan ada kata terutama. Yes. Terutama karunia untuk bernubuat. Artinya kan ada kemungkinan bahwa setiap orang jemaat diminta untuk kalau bisa kamu bernubuat. Padahal dalam pasal 12 dikatakan tidak semua orang menjadi nabi. Nah, saudara, jadi kita mesti memahami bahwa karunia dalam pasal 12 ketika orang berkata-kata dalam bahasa lidah dan penafsiran itu untuk kepentingan publik. Yes. Kepentingan bahasa lidah yang diterjemahkan. Yes. Ketika saya berbahasa lidah untuk kepentingan jemaat perlu diterjemahkan. Dan itu gak semua orang dapat karunia itu. Yes. Gak semua orang. Saudara, kita punya kesaksian. Saudara, ada satu worship leader. Saudara, Pak Welyar Kauntu, saya rasa hampir kita semua kenal. Ini kesaksian beliau, dia sudah menyaksikan secara publik, makanya saya bisa sharing di sini. Dia ketika menyembah, saya lupa di negara mana, dia lagi berbahasa lidah dalam penyembahan. Selesai ada satu jemaat warga negara itu berkata, kalau gak salah ya, kok kamu fasih banget berbahasa Spanyol? Padahal Pak Welyar berkata, enggak, saya cuma nyembah dalam roh. Enggak, saya dengar kamu memuliakan Allah dalam bahasa Spanyol. Dan itu bagus banget bahasanya. Wow. Artinya apa? Saudara, enggak semua orang mungkin mendadak diberikan Tuhan karunia itu. Tapi Tuhan kasih karunia itu. Bahkan ada orang yang berbahasa lidah dan dia menafsirkan bahasa lidahnya sendiri. Saudara, tapi enggak semua orang dapat. Iya. Enggak semua orang begitu loh. Kenapa? Karena memang itu untuk kepentingan bersama. Iya. Nah, di dalam pasal 14 ayat yang pertama, saudara, itu kenapa dikatakan kejarlah, berusahalah. Kalau ada kata lah dalam bahasa Indonesia, artinya apa? Itu kalimat imperatif, kalimat perintah. Kejarlah, berusahalah, artinya apa? Paulus berkata, kamu bisa dapat. Berusaha dong, dapat karunia bernubuat. Saudara, nah mari kita lanjut saudara. Ya, perhatikan ayat yang kedua. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, dia tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ayat yang ketiga, namun siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Ayat yang keempat, siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat yang kelima, aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah. Oke, stop di situ dulu. Kalau kita menggabungkan pasal 14 dengan pasal 12. Kan tadi kan pasal 12 bertanya nih, pertanyaan retoris. Adakah semua orang memiliki karunia untuk berkata-kata dalam bahasa lidah? Jawabannya kan enggak. Begitu kan? Betul. Ya enggak. Tapi kenapa Paulus berkata dalam pasal 14, aku mau kamu semua bisa berbicara dalam bahasa lidah. Artinya ada kemungkinan. Doanya Paulus, his genuine wish, saya mau semua jemaat bisa berbahasa lidah. Kejar itu. Iya. Artinya ada sebuah fungsi yang berbeda antara pasal 12 dengan pasal 14. Iya. Ya ini makanya kita mau jelaskan karunia berbahasa lidah atau fungsi. Iya. Karena kalau saya bilang beda karunia rada susah. Kenapa? Karena bahasa Yunani-nya sama. Glosa, lalein. Nggak ada perbedaan kok.
Glosa lalein yang dipakai dalam kitab Korintus sama juga dengan glosa lalein yang saudara akan temukan dalam kitab Kisah Para Rasul. Iya. Nggak ada perbedaan bahasa Yunani, sama. Yang beda apa? Fungsi. Betul. Yang Paulus minta adalah apa? Berbahasa lidah untuk tujuan pribadi, berdoa kepada Tuhan. Iya. Itu semua orang bisa punya. Itu yang kita berkata, itu janji Bapa. Itu janji Bapa. Nah saudara, kalau Tuhan udah berjanji, saudara perlu kejar. Iya. Kejarlah, usahakanlah. Betul. Gitu. It's very important saudara. Penting, yang pertama Paulus berkata bahwa ada fungsi kenapa saudara dan saya diberikan bahasa lidah. Mungkin ada orang yang bertanya, kalau gitu waktu hari Minggu saya ada ke gereja Pentakosta Karismatik. Semuanya berbahasa lidah, pendetanya berbahasa lidah, worship leadernya berbahasa lidah. Kok nggak ada penafsirannya? Penafsirannya ada di mana? Kan katanya, oh kalau diperkatakan secara umum harus ada penafsirannya. Harus ganti-gantian 2-3 orang. Ya. Sedangkan gereja Pentakosta Karismatik rame-rame. 200-300 semuanya. orang berbahasa lidah semua misalnya. Di sini kami juga mau sampaikan yang nomor 1, memang bagaimana kita memakai bahasa lidah, kita perlu hikmat. Di dalam pertemuan doa, di dalam pertemuan intercessory prayer, di mana semua orang yang tergabung di dalamnya. Berarti namanya sudah ibadah doa. Ibadah doa. Please, by all ada means. satu penekanan lebih. Iya. Tapi di dalam ibadah hari Minggu, misalnya, penginjilan. Yang ya namanya juga udah penginjilan. Ya, berarti ada orang-orang yang belum percaya, belum mengenal Tuhan Yesus, mereka datang. Apakah salah untuk berbahasa lidah? Sama sekali tidak. Karena kita pun mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita, cinta kita kepada Tuhan gitu ya. Nah tapi saudara bisa lihat gak? Kalau saudara dan saya datang di dalam pertemuan raya dan ibadah, waktu ada firman yang disampaikan, waktu ada orang yang memimpin doa dengan kata-kata yang dimengerti, Roh Kudus sedang bekerja di dalam ibadah tersebut gitu. Exactly. Dan orang akan lebih memahami. Dan apa, sederhana aja deh, karena kita juga berdua pengkhotbah. Betul. Apa gunanya saya diundang khotbah ke gereja saudara, lalu saya 20 menit berbahasa lidah? Betul. Nggak terlalu banyak berfungsi. Kecuali untuk diri saya sendiri dibangun. Betul. Saya diundang khotbah ya saya bicara dengan bahasa manusia. Dan itu exactly apa yang Paulus ajarkan. Mari kita lihat sebentar saudara. Dalam ayat yang ke-6 boleh? 1 Korintus 14. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Alkitab berkata, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berbicara dalam bahasa lidah, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak berbicara kepadamu dengan penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Nah saudara, jadi maksud begini, Paulus sedang ngomong dalam konteks nggak berguna kalau saya sedang berusaha membangun jemaat dalam berkhotbah, dalam mengajar. Nggak ada guna. Nah sedangkan yang sering dikritik kepada tradisi atau liturgi daripada ibadah Pentakosta Karismatik adalah ketika dalam momen penyembahan. Dalam momen penyembahan. Ya kan? Itu kan kita sedang tidak dalam konteks berkhotbah atau mengajar. Itu kita di bangku jemaat masing-masing menyembah Tuhan. Memang bersama-sama, tetapi pribadi lepas pribadi, fokus kita bukan, saya lagi ngomong sama Pastor Michael nih. Arahnya ke Tuhan. Arahnya ke Tuhan. That's right. Nah itu yang seringkali orang miss di situ. Sehingga mereka berkata, wah ini gereja sesat. Karena 2-3 orang ini lebih daripada 2-3 orang. Spesifik kenapa kita bilang tidak sesat? Karena fokusnya bukan untuk mengajar. Bukan membangun jemaat, bukan berkhotbah. Memang untuk pribadi. Konsepnya adalah worshiping God. Makanya ketika pemimpin pujian atau disebut worship leader berkata, mari kita menyembah Tuhan dalam roh. Ketika WL atau pemimpin pujian berbahasa lidah, dia pun sedang membangun dirinya sendiri, menyembah dirinya kepada Tuhan. Dan dia mengajak jemaat untuk menyembah juga kepada Tuhan. Saudara. Nah ini mungkin saudara juga perlu. Bagaimana kalau ada orang yang datang, yang belum terbiasa. Gak apa-apa, tapi kita tidak merubah penyembahan kita, penghormatan kita kepada Tuhan karena orang yang datang tersebut. Ada konteksnya, waktu kita menginjil, waktu kita mendoakan, waktu kita membantu, menolong, diakonia, itu kita secara langsung sedang melayani orang. Nah saudara pernah gak pikirkan? Karena di dalam pujian penyembahan ada bahasa lidah yang dipakai memuji Tuhan. Inspirasi Roh Kudus terjadi. Orang yang sedang menyembah memuji Tuhan dilawat oleh Roh Kudus. Tuhan mulai berbicara, menggemburkan hati. Oleh karena bahasa lidah yang dipakai untuk menyembah memuji Tuhan, salah satu dari pengertiannya adalah waktu
waktu si pengkhotbah menyampaikan firman, ada dinamika hikmat Roh Kudus yang mengalir, ada pesan-pesan nubuatan yang disampaikan, karena ada bahasa lidah yang mulai membangkitkan iman, stirring the spirit. Kalau kitab Yudas ayat yang 20 berkata demikian, berdoalah kan? dalam Roh Kudus. Dalam Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus, to stir your innermost faith. Waktu firman disampaikan, ada doa dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang dilepaskan. Itu juga salah satu manifestasi dari penafsiran, dari interpretation, dari bahasa lidah. Saya mau melanjutkan Pastor Michael dari penjelasan Pastor Michael bahwa ketika kita berkumpul bersama dalam ibadah. Jadi sederhananya saja Paulus tidak setuju kalau orang mengajar dia memakai bahasa yang gak dimengerti. Betul. Which is ya gak ngerti gitu loh. Make gak sense. ada untungnya. Kalau aku baca dalam ayat yang ke-19 dikatakan, namun dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang. Perhatikan ada kata untuk mengajar orang. Iya, kita juga ngerti. Kita khotbah, saya ngajar, saya juga nggak berbahasa lidah. Ngapain saya mengajar dengan bahasa lidah gitu loh? Itu aneh gitu loh. Kita mengajar dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya bahasa saudara masing-masing. Nah, tetapi bagaimana dengan tradisi atau liturgi gereja Pentakosta Karismatik yang nyembah terus rame-rame berbahasa lidah? Itu kan salah, pastor. Itu kan sesat, nggak ada di Alkitab. Saya mau share ayatnya ada di Alkitab. Coba kita lihat sebentar ya. Ayat yang ke 15, ayat yang ke-16. Dari Korintus pasal 14 sama. Ayat yang ke-15 dan yang ke-16, Pastor Michael. 15-16. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budi. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budi. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Orang suka bilang begini, kamu bahasa roh oke, tapi di rumah aja. Jangan di ibadah. Oke, ya gak apa-apa. Oke, itu juga Paulus sih udah pasti setuju. Itu gak akan ada debat lah. Tapi dalam ayat 15, coba saya mau nanya jujur kepada pendengar. Menurut saudara, ayat 15-16, menurut Pastor Michael, itu di rumah apa di gereja? Di dalam perkumpulan korporat. Tahu dari mana perkumpulan korporat? Karena dikatakan dengan jelas, apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang lain kalau aku berdoa. Berarti ada orang lain. Oke, jadi I just wanna clarify, kalau kita berbahasa roh di rumah, I don't care. Saudara mau 5 jam silahkan gitu. Tapi yang dibahas Paulus ini di ibadah raya. Karena ada orang biasa yang hadir. Artinya begini, dalam konteks orang biasa yang hadir, Paulus pun, aku akan berdoa dengan rohku dan dengan akal budi. That's right. Aku akan bernyanyi dengan rohku. Aku juga akan bernyanyi dengan akal budi. Artinya apa? Dia masih memberikan ruang untuk ekspresi berdoa dan menyanyi dengan roh di tengah-tengah kehadiran orang lain. Betul. Dan kalau saudara mau lebih lagi dikejutkan, coba lihat ayat yang ke-22. Dikatakan karena karunia bahasa lidah adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Saudara, tidak menutup kemungkinan waktu kita mau bergerak bersama dengan Roh Kudus, Tuhan akan menyatakan kasih kuasanya dan menjamah orang-orang yang hadir. Bahkan orang-orang yang hadir mereka belum orang percaya. Gak menutup kemungkinan gitu. Dan mereka terkonvik dalam hatinya, oh ini kok ada bahasa baru ya. Betul. Begitu. Karena mungkin setelah itu ada nubuatan yang keluar. Kenapa Paulus berkata, ayat itu juga dipakai Pastor Michael untuk berkata bahwa ya kamu juga salah. Kan Paulus bilang ayat 23, lah kalau semuanya berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berbicara dalam bahasa lidah, orang akan datang dan berkata kamu tuh gila. Kenapa? Sekali lagi kita gak punya transkrip ataupun dokumen atau perkamen dari liturgi Korintus pada zaman itu. Sekali lagi, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam konteks jemaat Korintus saat itu. Ingat, ini tulisan surat 1 Korintus. Surat kepada jemaat Korintus. Artinya membahas masalah spesifik di jemaat Korintus saat itu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin itu ibadah dari awal sampai akhir berbahasa lidah. Mungkin, I don't know.
Karena mereka semuanya sombong. Mereka elitis rohani begitu loh. Atau Pastor Dio, saudara gak menutup kemungkinan waktu engkau hadir di dalam sebuah pertemuan, Tuhan mengelawat saudara, tiba-tiba saudara berbahasa dengan bahasa yang saudara tidak kenali. Iya. Dan zaman Roh Kudus itu menjadi tanda buat orang itu yang tadinya tidak percaya, tapi karena mengalami lawatan Tuhan menjadi percaya. Dan mungkin waktu Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kebanyakan yang berkumpul mereka sudah orang percaya gitu loh. Tapi mereka tidak masuk ke level yang berikutnya, yaitu supaya mereka menerima karunia bernubuat. Istilahnya kayak Paulus ngomong gini, kamu sudah dijamah Tuhan, kamu udah dilawat Tuhan, kamu udah ngalamin kuasa Tuhan, sekarang kamu waktu di dalam perkumpulan orang-orang percaya jadi berkat buat orang lain. Dan itu bisa saya saksikan. Kenapa? Karena di antara pasal 12 pasal 14 ada pasal 13. Kasih. Pasal kasih. Kenapa Paulus mendadak, kan aneh ya, lagi ngomongin karunia kok melipir ke kasih begitu. Lalu balik lagi ke karunia. Karena itu yang terjadi di jemaat Korintus, mereka elitis. Mereka terlalu sibuk mengejar karunia roh, tapi lupa mengasihi satu sama lain. Kata Paulus, apa gunanya dalam pasal 13 ayat yang pertama dan kedua? Apa gunanya aku sekalipun memiliki semua bahasa manusia? Aku berbicara dalam bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Pastor Dio, berarti kita bisa ngomong nih. Kalau saudara sudah berbahasa lidah, Anda sudah berdoa di dalam bahasa lidah, sudahkah engkau bernubuat? Sebetulnya bisa juga. Ya kan? Kamu udah datang ke gereja tiap hari Minggu, kamu berbahasa lidah. Sudahkah kamu menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain? Kayak ini Paulus lagi mau dorong nih. Kamu udah jadi orang percaya berapa lama? Kamu sudah memberkati siapa? Kamu di dalam perkumpulan raya, apakah kamu datang ke gereja hanya mau terima khotbah, hanya mau didoakan? Yes, kamu berbahasa lidah karena kamu mengalami kuasa Roh Kudus dan kamu sudah menerima tanda dari kepenuhan Roh. Tapi pertanyaannya, kamu sudah gak menerima karunia-karunia yang lain yang Paulus secara khusus katakan di pasal 14, terutama bernubuat, supaya kamu bisa jadi berkat, saudara, mungkin bagi orang-orang yang anti dengan nubuatan atau berkata sudah gak ada lah aktivitas Roh Kudus seperti nubuatan, mereka biasanya, saya gak bilang semua ya, tapi sebagai menafsirkan nubuatan sebagai berkhotbah. Karena mereka nggak bisa terima, ya kalau mereka setuju berarti kan harus terima bahwa berarti masih ada yang saya belum alami nih. Betul. Bahkan serohani yang saya pikir nih. Bahkan dalam ayat 31, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Saudara juga jangan salah loh. Jangan berpikir juga berarti yang bernubuat merasa, wah berarti gue lebih bagus nih. Enggak juga. Justru itu yang Paulus mau ngomong dalam pasal 13. Percuma kalau you bernubuat, menyembuhkan, bikin mujizat, tapi gak punya kasih. Jadi saudara, yes, kita harus akui, mungkin ada yang sudah mengalami yang belum kita alami. Mungkin kita sudah mengalami yang orang lain belum alami. Tapi ukuran kedewasaan rohani kita bukan tanda-tandanya, tapi kasih. Dan bagi orang yang belum mengalami, ada firman dari Paulus buat saudara. Usahakanlah dirimu memperoleh. Kejarlah, berusahalah. Saudara, itu. Jadi yang belum ngalamin, yang belum terima, kasihi yang sudah terima dan yang sudah ngalamin. Yang sudah ngalamin dan yang sudah terima, kasihi yang belum ngalamin dan belum terima. Oke, saudara, ini kita waktu sudah lewat. Dalam 1-2 menit terakhir, saudara, saya mau tutup begini. Ayat 39 ayat 40. Karena itu, ini Pak kembali ya, Korintus pasal 14 ayat 39 dan 40. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah memperoleh karunia bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Sekali lagi saya mau nanya, itu larangnya dalam konteks di rumah apa di gereja? Perkumpulan ibadah. Jangan dilarang. Kalau Paulus ngomong untuk di rumah, aku rasa dia gak perlu bother untuk tulis ayat itu. Di rumah mau 6 jam, ya terserah kamu. Tapi kalau di dalam konteks pertemuan ibadah, jangan larang orang berbicara dalam bahasa lidah. Tetapi semua dilakukan dengan sopan dan teratur. Dan saya rasa gereja Pentakosta Karismatik is doing a great job. Sopan dan teratur. Betul. Saya tiap kali ibadah saya pulang gak merasa, gerejaku nih gak teratur. Oke. Dan yes, memang ada yang tidak teratur.
Ada yang tidak tertib. Ada. Dan saudara jangan lupa di dalam setiap pertemuan namanya orang yang datang dengan tujuan berbeda-beda, dengan kapasitas menerima berbeda-beda. Ada yang udah datang memang skeptik, ada yang udah datang gak percaya. Jadi penerimaan orang berbeda-beda. Oleh sebab itu masing-masing kita mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Betapa tadi ayat yang dibacakan Pastor Dio, Tuhan begitu penuh hikmat. Dengan kata lain, kamu jangan nahan orang yang berkata-kata dengan bahasa yang kamu tidak mengerti. Tapi kamu juga jangan menahan orang-orang yang berbicara dengan bahasa yang dimengerti. Terima orang-orang yang berbicara dengan bahasa yang kamu tidak mengerti. Terima juga bahasa yang kamu mengerti. Artinya ada balance. Ada ketertiban. Ada hikmat yang perlu di tengah-tengah pergerakan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus bukan berarti out of control. Tapi kepenuhan Roh berarti semakin mengerti hati Tuhan, pemikiran Tuhan di tengah-tengah hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti. Dan saudara, dalam episode ini kita tidak mau menjelekkan orang-orang. Kita nggak mau ngikut-ngikutan tren orang suka sinis, nyinyir, menyesat-nyesatkan gereja yang percaya Roh Kudus. Saudara nggak percaya, it's okay. Karena kembali lagi teologi itu masing-masing. Betul. Tapi kita hanya mau menjelaskan. Saudara, karena kami mempraktekkan, kami juga percaya. Dan kami percaya itu adalah janji Bapa. Janji Bapa. Dan juga nggak boleh kita menjelekkan orang-orang yang belum berbahasa lidah atau tidak mempercayai bahasa lidah. Udah nggak bisa. Kasih. Kalau gitu, kalau di episode yang lalu Pastor Dio bertanya, sudahkah engkau dipenuhi Roh? Di episode ini kita mau mengakhiri dan berkata, sudahkah engkau mengasihi? Wow. Alright, saudara, that's it for today's episode. Do DM us for all your comments, thought, questions. Please subscribe, share, dan like video ini kalau itu memberkati saudara. See you in the next episode. God bless you. God bless you.